Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, Sobat semuanya ya. Wah keren nih, saya pakai baju atau jaket keren cadas. Saya punya koleksi 5 jaket keren cadas ya. 3 jaket hitam, biru dan merah marun, dan 2-nya hoodie dengan rompi ya. Jadi hoodie hijau army dan rompi rompi warna hitam. Nah, saya sedang minta lagi polo shirt warna biru dan polo shirt warna merah nantinya ya. Kita lihat nanti. Ya, sahabat era sekalian, ini menarik ya. Apa yang dituliskan oleh Rizal Fadilah mengenai Sambo membuka peluang bongkar kasus KM50. Jadi go Sambo, ayo Sambo. Harusnya kalau misalnya Sambo dalam kasus ini menjadi justice collaborator dalam kasus KM50, ya mestinya dia dapat reward, minimal dapat keringanan hukuman dalam kasus Joshua. Ya walaupun keringanan hukumannya tetap hukuman berat juga. Oke. Sambo membuka peluang bongkar kasus KM50 oleh Rizal Fadilah. Sambo terdiam saat hakim bertanya lebih mendalam soal perannya dalam mengolah atau mengotak-atik CCTV di KM50. Sebelumnya Sambo mengakui peran itu, artinya tim di bawah koordinasinya terlibat dalam kasus pembantaian 6 anggota Laskar FPI. Sebagaimana diketahui 30 personal Propam dipimpin Brigjen Polisi Hendra Kurniawan ditugaskan dalam operasi KM50. Dalam kasus obstruction of justice Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, isi dakwaan JPU menyebutkan AKBP Ari Cahya Nugraha Acai adalah petugas yang merekayasa atau mengotak-atik CCTV di rumah dinas Sambo Duren 3 dan juga di KM50. Dengan demikian terbuka keterkaitan peran divisi Propam atau Satgasus pimpinan Verdi Sambo dalam peristiwa KM50. Dan jangan lupa ya, Verdi Sambo dan kawan-kawan juga yang memeriksa soal prosedur penanganan KM50 yang dikatakannya tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Padahal dia pada waktu itu terlibat dalam rekayasa, jadi ada konflik of interest di sana. Pengakuan Sambo yang dikaitkan dengan dakwaan JPU di atas menjadi alasan kuat untuk membongkar kembali kasus KM50. Ada 3 indikasi pentingnya, yaitu satu, pertama, menjadi novum untuk memeriksa kembali kasus KM50 sesuai dengan yang telah dijanjikan Kapolri Jenderal Listio Sigit di depan DPR. Pemeriksaan pengaduan atas FR dan YO terdahulu syarat dengan kepura-puraan. Jadi Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela ya, 2 bintara dan tamtama pangkat bawahan, tamtama kedua-duanya kalau nggak salah. Ibtu itu bintara. Kemudian satunya lagi yang jelas paling tinggi bintara yang kemudian dalam tanda kutip dikorbankan untuk maju ke peradilan sendirian, tapi ternyata juga dibebaskan dan tidak pernah satu hari pun mendekam di penjara walaupun tuduhannya adalah pembunuhan berencana atau pembunuhan ya, bukan pembunuhan berencana. Jadi dari awal saja sudah ada moderasi ya. Oke. Kedua, keterlibatan Satgasus Polri pimpinan Sambo dalam kasus KM50 semakin nyata dan terbukti. Saatnya untuk mengusut tuntas hingga terbukti bahwa dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran HAM berat. Ayo Komnas HAM, mana Komnas HAM? Ya, Komnas HAM yang baru ini jangan berdiam diri, ada pelanggaran HAM seperti ini. Ketiga, delik obstruction of justice dapat dikenakan kepada Komnas HAM karena diduga kuat Komnas HAM telah menutupi fakta yang diketahuinya dalam proses pemeriksaan kasus KM50. Hati-hati ya, Komnas HAM yang kemarin berkuasa bisa kena delik tuh kalau Anda menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya atau menjadi bagian dari rekayasa menutupi kasus itu. Pemeriksaan Hendra Kurniawan dan Verdi Sambo dalam kasus Duren 3 telah menguak dan membongkar kasus KM50. 3 langkah lanjutan yang dapat dilakukan yaitu, pertama, Mabes Polri membuka kembali segera kasus KM50 dengan sendirinya. Janji Kapolri Jenderal Listio direalisasikan. Jangan sampai kemudian orang bilang tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Oke. Kedua, Presiden RI sebagai pertanggungan jawab politik langsung memerintahkan kepada aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus
Ketiga, Komnas HAM yang baru saja segera melakukan pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan oleh sesuai undang-undang tersebut. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Pemerintahan Jokowi pergi tidak boleh meninggalkan utang, khususnya utang pelanggaran HAM berat. Ada pepatah, utang duit dibayar duit, utang nyawa dibayar nyawa pula. Pemerhati politik dan kebangsaan, Bandung 9 Januari 2023. Luar biasa, Grace ya hari ini. Jadi Sobat RH sekalian, ya itu tulisan dari Rizal Fadila yang menunjuk 3 institusi yang harusnya bergerak. 1, Mabes Polri membuka kembali penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. 2, Komnas HAM ya, yang tidak lain adalah institusi yang menangani dugaan pelanggaran HAM berat yang dikonstatasi, yang didalilkan ya, yang dikatakan oleh tim TP3. Dan terakhir Istana atau Presiden memerintahkan bawahannya dalam hal ini Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini setuntas-tuntasnya. Tidak boleh ada utang pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat sebelum pemerintahan Presiden Jokowi step down karena habis masa jabatannya, atau jangan-jangan ada gelombang impeachment, pemakzulan seandainya memang pelanggaran-pelanggaran itu dibiarkan, termasuk pelanggaran atau pembangkangan terhadap konstitusi. Karena mayoritas kalau dilihat di RH Channel justru menginginkan pemerintahan Presiden Jokowi itu di-impeach, dimakzulkan, 85% angkanya. Yang menginginkan hanya sampai pada jabatannya hanya 12%, yang menginginkan diperpanjang 2-3 tahun itu 1-2%, dan yang mengatakan 3 periode itu 2-3% saja. Jadi mayoritas justru menginginkan diakhiri lebih cepat. Tapi apapun itu ya, Sobat Era sekalian, yang paling penting adalah jalannya harus konstitusional. Jadi kalau kita bicara impeachment, pemakzulan itu harus konstitusional ya, bukan jalan chaos. Oke, kita coba lihat ya komentar Sobat RH sekalian. Jadi sekali lagi, kalau menurut Ahmad Hauzinuddin, pintu masuknya sudah jelas, tidak-tidaknya 3. Pengadilan terhadap Habib Bahar, banyak fakta yang terungkap. Pembubaran atau dari sisi Satgasus, di mana Ferdi Sambo, Acai, Hendra Kurniawan bisa dimintai keterangan. Dan tim TP3 yang sudah menghasilkan buku putih itu juga bisa dimintai keterangan. Asal ada yang namanya a political will atau a good will. Tapi kalau tidak ada will, itu berat namanya ya. Oke, kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Sekali lagi, ini adalah tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan kepada anak bangsa, tidak hanya pada korban jiwanya, tetapi kepada keluarganya. Itu yang paling penting ya. Ayo bernyanyi Pak Sambo yang merdu. Ayo Mbo, bongkar semua kebusukan yang terjadi. Anjing yang mati kok sibuk, 6 ekor anjing FPI mati lagi baik daripada gigit orang yang tak salah. Aduh, Yongki Ellis ya, Anda benar-benar luar biasa ya. Luar biasa dajjal. Masa bilang orang anjing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Refli and family. Kemudian paling cocok sih kalau Wapres Anies itu Refli Harun. Anies ngurusi ekonomi dan internasional, sedangkan RH ngurusi revolusi hukum dan polisi, jaksa, KPK, ganti seluruh hakim MK dan selesaikan kasus HAM. Allahu Akbar, Allahu Akbar. I have no capacity to be a vice president. Cukuplah kita menjadi orang yang berdoa. Ya, jadi kalau ada panggilan sejarah apapun, kita melakukan hal yang sebaik-baiknya. Yang paling penting adalah tetap istiqomah di jalan yang lurus, itu yang paling penting. Dan tidak tergoda dengan silaunya jabatan dan juga harta, itu yang paling penting ya. Ayo Sambo bongkar KM50. Bongkar semuanya biar jelas siapa aja yang terlibat.
Rakyat sudah paham siapa pelaku kejahatan di KM 50. Ingat pidato Jokowi di Jogja. Saya akan lawan. Ya, oke. Kemudian kalau hatiku sedang rindu, pada siapa aku mengadu, karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku, Satgasus Karma. Ya. Luar biasa, lagu lawas banget ini. Akan ku cari walau ku berkelana. Ini lagunya Rhoma Irama ya. Ayo Sambo bongkar KM 50 dan chat mesum Rizik dan Firza Hussein. Ya, sekali lagi dia itu tidak terbukti dan itu rekayasa ya. Oke. Kalau Sambo buka KM 50, beliau berubah jadi pahlawan. Ada buzzer bang masuk ya, nggak apa-apa, sekali-sekali buzzernya kita hormati dengan cara menghinanya. Kalau terbongkar banyak yang terseret. Sambo jadi pahlawan kalau bongkar. Oke. Kemudian makar Allah itu lebih dahsyat, Allahu Akbar. Kemudian ayo buka KM 50 biar adil. Kamnas HAM, hahaha, bukan Komnas tapi Kamnas. Kemudian sedikit demi sedikit kasus busuk KM 50 bakal terbongkar. Manusia punya rencana, namun rencana Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilawan. Insya Allah ya. Kita bicara kebenaran bukan pembenaran lagi-lagi ya. Mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Oke. Semua tak lain dan tak bukan karma, campur tangan Tuhan. Semoga Allah segera beri pertolongannya. Amin. Maju terus Pak Refli, maju kemana? Saya hanya memberitakan dan mengulas pemberitaan ya. Siapapun yang terlibat dalam kasus, termasuk kasus KM 50, kasus Harun Masiku. Oke. Usut tuntas siapa dalangnya, hukum mati semua yang terlibat. Nggak bisa begitu saja, tetapi ya yang jelas harus diusut secara tuntas. Kita umat Islam mendoakan semoga Allah melaknat semua yang terlibat baik dunia dan akhirat termasuk anak Dajjal ya. Oke, apa? Oke. Komnas HAM or Kam Cash Fast. Bang Ehra suarakan terus KM 50. Ya. Sobat era sekalian, kita menyuarakan berdasarkan perkembangan berita yang ada dan juga semangat keinginan sobat era sekalian untuk mengikuti kasus ini. Nah, mudah-mudahan tidak ada shadow ban. Jadi pemerintah be fair lah ya. Karena the right to information itu adalah hak asasi manusia dan itu adalah hak konstitusional pasal 28F. Kalau seandainya misalnya ada perilaku kekuasaan atau siapapun whoever yang berusaha meredam, nge-ban, shadow ban terhadap channel-channel YouTube ataupun terhadap pemberitaan-pemberitaan yang dikeluarkan orang-orang yang kritis, yang ingin konstruktif, ingin berpartisipasi dalam bangsa ini, tolong itu dihentikan. Karena itu melanggar hak asasi manusia yang sudah menjadi hak constitutional right pasal 28F. Dan kalau itu nanti ketahuan dan diinvestigasi, harusnya mereka-mereka yang melakukan ini mendapatkan sanksi ya. Jangan bicara mengenai bahwa ini adalah keamanan. No. Ini adalah hak asasi manusia. Jadi kalau kita bicara ruang kebebasan, freedom of expression, freedom of information, maka kalau Anda tidak setuju dengan satu versi pemberitaan, maka Anda harus membuat versi lainnya sebagai tandingan. Kalau Anda merasa tercederai dengan satu pemberitaan, maka Anda minta hak jawab di tempat yang sama. Nah, YouTube channel itu sesuatu yang mudah kalau seandainya kita minta hak jawab. Bisa sama lamanya, bisa sama jamnya, bisa sama harinya. Yang tidak bisa kan sama tanggal, tahun, dan bulannya. Yang tidak bisa. Kalau sama tanggal dan bulan bisa, tapi kalau tiga-tiganya nggak bisa. Sama tahunnya bisa, sama bulannya bisa, tapi kalau tiga-tiganya nggak bisa ya. Berarti pada hari yang bersamaan, pada jamnya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama nggak bisa, empat-empatnya nggak bisa ya. Oke, kalau tanggal, bulan dan tahun sama asal suddenly hari ini juga protesnya. Oke,
Itu yang ingin kita katakan. Dan satu lagi Sobat Era sekalian, rupanya hampir habis ya. Satu lagi yang ingin saya share ke dalam kesempatan ini adalah hasil polling kita tadi ya. Ini pollingnya menarik. Polling terhadap kepercayaan masyarakat. Saya pasang dulu ini sebentar. Jadi Sobat Era sekalian, tadi kita sudah menyampaikan beberapa polling. Salah satunya polling yang terkait kepercayaan masyarakat terhadap tokoh. Yaitu menurut Anda mana yang Anda percaya soal Perpu Ciptaker? Ada 5.800 yang voting. Untuk sementara Ali Mokhtar Ngabalin 4%. Mahfud MD 7%, Jumhur Hidayat 82%, Yusril Iza Mahendra 7%. Oke ya. Soal impeachment ya. Gara-gara Perpu Ciptaker muncul isu pemakzulan, mana yang Anda muncul isu pemakzulan, mana yang Anda pilih untuk masa jabatan Jokowi? A. Dipercepat dimakzulkan 85% sesuai jadwal 2024 12%, diperpanjang 2-3 tahun 1%, diberi kesempatan untuk 3 periode 2%. Jadi itu pendapat dari 40.000 voters, 40.000 orang yang mengisi polling. Kalau bisa ditambah dong biar lebih representatif. Mbok ya sekali-sekali polling itu diikuti 100.000 atau minimal 100.000 ya. Kalau bisa 1 juta 2 juta keren cadas namanya pollingnya. Oke sobat semuanya, silakan kita lihat komentar-komentar selanjutnya. Kita hanya berharap bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk membuka kasus ini, Komnas HAM juga, dan Mabes Polri juga sebagaimana dikatakan oleh M. Rizal Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.